Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfrinanda, Aulia Wahyu Fitrah, Everilia Dwi Devara, dan saya sendiri, Herlina. Kami akan mempresentasikan makalah biogeografi yang berjudul Migrasi Hewan. Adapun inti dari makalah kami adalah yang pertama, definisi migrasi hewan, yang kedua, cara hewan melakukan migrasi, yang ketiga, tipe-tipe migrasi hewan, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi hewan, dan yang terakhir, hubungan antara migrasi dengan fluktuasi populasi. Materi yang pertama yaitu definisi migrasi. Definisi dari frase migrasi hewan lebih merupakan pedoman daripada pernyataan definitif karena migrasi dapat terjadi dalam berbagai cara tergantung pada spesiesnya. Jadi pengertian dari migrasi hewan adalah sebuah gerakan periodik hewan dari tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat asli. Biasanya faktor hewan bermigrasi itu untuk mencari makanan yang berlimpah atau tempat yang baik untuk berkembang biak. Tanah lintas hewan ini biasanya berupa gunung, sungai, dan padang tanah yang luas. Ikan salmon, burung, dan kelelawar biasanya terbang dalam jangkauan jarak yang panjang, kadang-kadang melampaui seluruh benua atau lautan. Hewan yang berenang seringkali bermigrasi hampir meliputi jarak setengah dari seluruh dunia. Materi yang kedua yaitu cara hewan melakukan migrasi. Caranya adalah dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Apa sih yang dimaksud dengan medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi ini juga dipengaruhi oleh batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi dan mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Tipe-tipe migrasi hewan. Yang pertama, migrasi harian. Migrasi harian adalah migrasi yang dilakukan dalam waktu 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali. Contohnya seperti plankton bergerak ke permukaan air pada siang hari dan turun ke tempat yang lebih dalam pada malam hari. Yang kedua, migrasi musiman. Migrasi musiman disebut juga dengan migrasi anual. Dalam hal ini, waktu yang diperlukan hewan untuk pergi dan kembali untuk menetap sementara atau seterusnya kurang lebih 1 musim, sehingga dalam tahun yang sama hewan berada di 2 tempat yang berbeda. Migrasi musiman juga berlangsung secara latitudinal atau migrasi latitudinal, artinya hewan pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan melintas garis lintang bumi. Yang ketiga, migrasi lokal. Migrasi ini banyak dijumpai di daerah padang rumput, daerah tropis yang musim penghujan dan kemarauannya berpengaruh terhadap persediaan air. Migrasi yang berkaitan dengan persediaan air itu dapat dijumpai di Taman Nasional Baluran yang terletak di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di Taman Nasional itu, persediaan air minum pada musim kemarau untuk hewan liar hanya ada di daerah pantai, yaitu rawa atau sumber air. Selanjutnya, faktor-faktor hewan melakukan migrasi. A. Faktor pendukung, ada iklim, sifat satwa, makanan, hibernasi dan melarikan diri dari cuaca keras, dan yang terakhir reproduksi. Faktor penghalangnya yang pertama hambatan iklim, yang kedua hambatan geografi, dan yang ketiga hambatan biologis. Hubungan migrasi dengan fluktuasi populasi. Hubungan antara migrasi dan fluktuasi populasi yaitu migrasi dapat terjadi akibat fluktuasi populasi itu meningkat, sehingga untuk menjaga agar tidak terjadinya perebutan terhadap ruang dan makanan, maka sebagian populasi akan melakukan migrasi. Fluktuasi populasi merupakan salah satu proses naik atau turunnya populasi. Faktor ini dapat terjadi jika migrasi yang dilakukan oleh sebagian populasi untuk mencari makan ke tempat lain. Pada saat migrasi yang dilakukan oleh sebagian populasi, maka akan terjadi fluktuasi populasi menjadi turun.
Akan tetapi jika populasi yang melakukan migrasi kembali, maka fluktuasi populasi akan menjadi naik atau meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfrinanda akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu contoh-contoh hewan yang melakukan migrasi. Yang pertama itu, gambar pertama itu ada jenis burung angsa bergaris putih, yaitu bermigrasi dari Greenland dan terbang ke Skotlandia Barat dan Irlandia Barat sejauh 3.000 sampai 5.000 km, yaitu bermigrasi dari daerah yang memiliki suhu dingin terbang ke daerah yang bersuhu hangat. Itu apa yang menyebabkan faktor angsa tersebut bermigrasi? Yang pertama itu faktor iklim, yang kedua faktor makanan, yang ketiga itu hibernasi dan melarikan diri dari cuaca keras. Yang selanjutnya itu, yang terakhir itu akibat adanya pemanasan global. Faktor penghalangnya itu adanya hambatan iklim, hambatan biologis, yaitu adanya beberapa bagian kelompok burung itu yang mati di jalan atau tidak sanggup untuk bermigrasi, atau daya tahan tubuh yang tidak kuat menahan iklim. Nah, itu tipe migrasi dari angsa bergaris putih ini itu bertipe musiman, itu karena angsa bergaris putih hanya bermigrasi pada musim dingin dan tiba di daerah asalnya dan berkembang biak, kemudian terbang ke daerah yang lebih hangat. Yang pada gambar kedua itu ada gambar burung walet, itu atau yang sering disebut dengan burung layang-layang, atau bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, itu terbang di pagi hari dan bergelombolan dan pergi ke sarangnya bergerombolan di sore harinya. Itu sebagian besar hidupnya itu 80%-nya itu di udara. Faktor-faktor penyebab walet itu bermigrasi, yang pertama itu adanya gangguan habitat tempat tinggalnya atau sarangnya. Yang kedua itu faktor makanan, yaitu burung walet mencari makanannya keluar dari sarangnya di pagi hari dan kembali lagi ke sarangnya di sore harinya. Yaitu tipe migrasi burung walet ini tergolong kepada tipe migrasi harian, yaitu yang tadi itu pergi di pagi hari dan kembali lagi ke habitat asalnya di sarangnya pada sore hari atau malam hari. Gambar yang ketiga yaitu ada gambar migrasi ikan salmon. Itu faktor pendorongnya itu ikan salmon bermigrasi untuk melahirkan anak-anaknya setiap tahun. Ikan salmon akan bermigrasi berlangsung dalam jarak jauh, yaitu dari Samudra Pasifik atau Atlantik dan kembali ke sungai ke tempat daerah mereka dilahirkan yang asalnya. Seperti yang kita lihat di film-film atau TV Animal Planet, itu ada gambar segerombolan ikan salmon dari hulu sungai yang pergi ke hilir sungai. Gambar yang keempat yaitu migrasi penyu hijau. Penyu bermigrasi menjelajah samudra hingga 3.000 km atau 58 hari sampai 73 hari. Migrasi penyu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Migrasi tukik adalah migrasi penyu dari daratan ke lautan untuk tumbuh dan berkembang setelah mereka menetas. Yang kedua yaitu migrasi reproduktif. Migrasi yang dilakukan oleh penyu dewasa dari samudra ke lautan dangkal dan ke darat untuk kawin dan bertelur. Yang ketiga yaitu migrasi non reproduktif, itu dilakukan oleh individu penyu dewasa berenang dari setiap samudra ke samudra lainnya. Dan bagaimana penyu bermigrasi? Yaitu dengan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai GPS-nya. Hipotesis yang kedua mengatakan bahwa penyu memanfaatkan petunjuk kimiawi dengan aroma debu yang berada di tepi pantai. Gambar selanjutnya yaitu gambar lobster duri. Lobster duri bermigrasi untuk menemukan lautan yang tenang dan hangat sehingga dapat mendukung keberlangsungan kehidupan lobster dari hewan-hewan pemangsa. Itu lobster duri memanfaatkan medan magnet bumi dalam bermigrasi dari pantai ke lautan lepas untuk memperoleh lingkungan yang hangat. Gambar selanjutnya itu ada gambar zebra.
migrasi zebra itu dikarenakan oleh faktor makanan dan tempat tinggal yang aman untuk berkembang biak secara baik. Begitupun dengan banteng liar, itu mencari makanan dan terhindar dari hewan-hewan pemangsa lainnya. Itu hewan seperti zebra dan banteng itu bermigrasi secara berkelompok, berkoloni hingga mencapai ratusan atau ribuan ekor dari koloni tersebut. Seperti contohnya itu di Afrika, gerombolan zebra melewati sungai yang dipenuhi oleh hewan-hewan pemangsa seperti buaya dan lain sebagainya. Gambar terakhir itu ada itu migrasi kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki kebiasaan itu berkelompok untuk mencari habitat yang baru. Itu faktor pendorongnya itu untuk melakukan mencari makanan dan habitat yang baru. Yang terakhir yaitu migrasi pari hidung sapi, yaitu pari hidung sapi bermigrasi ke utara Samudra Atlantik pada akhir musim semi dan bermigrasi kembali ke selatan pada akhir musim gugur. Faktor pendorong pari hidung sapi ini bermigrasi yaitu untuk mencari makanan dan mencari daerah yang lebih hangat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.